Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Salvian di channelnya Kudatek. Walau keduanya kembar identik, bre, tapi kita tetap harus cari tahu siapa laptop tipis dari brand lokal yang terbaik. Selamat datang di video adu jotos Axio HyperX X8 OLED versus Advan Workplus Air. Dengan harga 8 jutaan, kedua laptop lokal ini berusaha kasih value for money yang jarang banget ada di laptop dari brand global, bre. Mulai dari layarnya ya kan, OLED yang super istimewa sampai build quality-nya yang berasa lagi pegang ultrabook saking premiumnya gitu loh dari kedua laptop ini, bre. Yaudah, nggak usah lama-lama. Ini dia adu jotos episode ke-5. Langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu desain. Walaupun keduanya kembar identik, tapi ada loh, bre, detail-detail kecil yang berbeda. Kayak semisal body HyperX X8 OLED yang lebih curve ketimbang bodinya Workplus Air ya, yang lebih boxy. Terus di bawah touchpad itu ada sedikit beda. Begitupun di sisi atas webcam juga ada sedikit perbedaan. Sisanya agak susah sih, bre, buat bedainnya. Tapi kalau menurut selera aku pribadi ya, aku vote desainnya Workplus Air karena warna birunya tuh berasa lebih elegan dan logo Advan-nya di sini juga berasa lebih sedep dipandang gitu loh ketimbang logonya si Axio. Tampilan refresh-nya juga clean, gak rame kayak di HyperX X8 OLED. Poin kedua soal build quality. Keduanya sama-sama pakai material metal. Tapi soal bobot, HyperX X8 OLED ini lebih unggul ya karena bobotnya tuh 75 gram lebih enteng, bre. Kalau buat ketebalan bodinya sama-sama di 16 mm ya. Tapi Workplus Air ini unggul buat urusan body yang solid ya. Soalnya pas kita buka layarnya pakai satu jari itu smooth banget, bre. Ya kita langsung aja contohin di sini ya. Nih ya. Kita buka satu jari. Nah, yang Axio HyperX itu keangkat ya. Jadi kita lebih vote yang punyanya si Advan ini. Jadi di sini sama-sama dapat poin ya, bre. Poin ketiga soal percolokan. Kalau dilihat sekilas memang ya sama aja, bre. Port Type-C-nya tuh ada 3. Port USB Type A ada 1 sama port HDMI dan audio jack combo. Cuma yang ngebedain ya, si HyperX X8 OLED ini ada Kensington lock ya. Walau kesannya tuh ya sepele, ini tetap jadi nilai tambahan buat HyperX X8 OLED. Misalkan mau dipajang di lobby atau jadi aset kantor, bisa diamankan pakai Kensington lock ini ya. Sepele tapi bisa jadi nilai plus, bre. Lagi-lagi poin keempat masih kembar identik ya, bre. Keduanya tuh sama-sama punya layar OLED 14 inci 60Hz refresh rate dengan resolusi Full HD plus 1920 x 1200p. Kualitas panelnya juga mirip-mirip dengan coverage gamut yang perfect di 100% P3 dan akurasi warnanya super akurat di bawah 1 delta E, bre. Ditambah angka maksimum brightness-nya yang sama-sama tembus 400 nits. Intinya kedua layar laptop ini tuh sama-sama sedep buat dipandang. Poin kelima kita bahas soal keyboardnya. Setelah backlit absen di seri Workplus Heritage, sekarang tuh di seri Workplus Air ini backlit-nya comeback, bre. Jadi keduanya tuh sama-sama punya backlit di bagian keyboard. Terus buat power button, keduanya juga sama-sama dedicated, bahkan punya desain yang mirip banget ya, mirip banget kecuali LED-nya tuh. LED-nya cuma beda kanan kiri doang gitu. Tapi, bre, ada detail kecil yang bikin Workplus Air tuh menang di penilaian keyboard, yaitu terdapat dedicated Copilot button. Ini nice banget ya. Kalau buat touchpad hampir tidak ada yang beda lah. Poin keenam soal speaker. Lagi-lagi ini penilaian yang bakal subjektif banget, tapi karena yang buat video ini ya aku pribadi ya udah pasti penilaiannya dari telingaku gitu loh. Jadi kesimpulannya, speaker HyperX X8 OLED ini pemenangnya. Menurut analisa aku ya, low frekuensi di speakernya HyperX X8 OLED masih bisa dinikmati, bre. Sedangkan di Workplus Air ini low frekuensinya agak mendem gitu loh. Kalau dipresentasikan ya HyperX X8 OLED punya speaker yang 30% lebih bagus lah dari Workplus Air ini, bre.
Lanjut lagi ke poin nomor 7, webcam dan mikrofon. Walau ini penilaian yang subjektif, sama-sama seperti penilaian speaker tadi ya, tapi aku yakin kalian bakal sepakat kalau webcam di kedua laptop ini sama-sama burik, atau bahasa halusnya ya ala kadarnya lah ya. Kedua webcam ini cuma bisa ngerekam video up to 720p yang visual quality-nya ya gitulah ya bre ya. Kualitas mikrofonnya juga sama-sama cempreng, tapi OnePlus Air punya sesuatu yang HyperX 8 OLED nggak punya, yaitu privacy shutter. Jadi di sini OnePlus Air yang dapat tambahan poin bre. Poin ke-8 soal baterai dan charger. Lagi-lagi secara spek sheet ya, kedua laptop ini tuh emang kembar identik sih ya. Sama-sama punya baterai kapasitasnya 60 watt hours dan sama-sama dikasih adapter 65 watt Type-C buat ngecharge. Panjang kabelnya juga sama juga bre, di 1,5 meter. Tapi di penilaian ini ada pemenangnya kok, tenang aja. Soalnya OnePlus Air ini dengan Ryzen 5 7535HS-nya ternyata lebih irit 1 jam ketimbang HyperX 8 OLED dengan Ryzen 7 6850U-nya. Kalau buat charging time-nya ya 11-12 bre. Jadi yang menang OnePlus Air ya. Soal poin ke-9, kita udah mention ulang spesifikasi dari kedua laptop ini. Jadi HyperX 8 OLED pakai prosesor AMD Ryzen 7 6850U. Sedangkan OnePlus Air itu pakai AMD Ryzen 5 7535HS. Buat RAM-nya, keduanya tuh sama-sama LPDDR5X 16GB dengan speed 6400 MB transfer per second. Sedangkan storage-nya itu sama-sama pakai M.2 NVMe generasi ketiga kapasitasnya 512GB. Jadi buat performa sintetis prosesornya, Ryzen 7 6850U di unit HyperX 8 OLED tentu aja masih lebih kencang ketimbang Ryzen 5 7535HS di unit OnePlus Air bre. Dari jumlah core dan thread-nya aja beda gitu ya. Langsung kelihatan di multi-core score-nya yang bedanya tuh hampir 30%. Performa iGPU-nya juga ternyata beda kelas bre. Radeon 680M di unit HyperX 8 OLED ini 30% lebih kenceng bre dari Radeon 660M di unit OnePlus Air. Lanjut poin ke-10 yaitu performa produktivitas. Walau performa sintetisnya agak kebanting, tapi di pengujian editing video pakai Premiere Pro, OnePlus Air itu ya nggak begitu buruk lah. Buktinya render time video 1080p cuma beda 1 detik aja. Tapi walau begitu, tetap ya HyperX 8 OLED pemenangnya. Dan inilah poin yang mungkin kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan performance gaming. Kita adu di 5 game ya bre, mulai dari Monster Hunter Wilds yang kita tes di 800p dengan preset rata kiri. Hasilnya tentu HyperX 8 OLED unggul ya, 47 fps berbanding 38 fps. Game kedua ada Black Myth Wukong, main di resolusi 800p, HyperX 8 OLED itu unggul mutlak, bahkan selisihnya fps-nya tuh tembus 25 fps. Game ketiga ada Cyberpunk 2077 yang lagi-lagi jomplang banget performanya di resolusi 800p. HyperX 8 OLED tuh dapat rata-rata 82 fps, sedangkan OnePlus Air cuma dapat 40 fps aja. Sampai di sini sebenarnya HyperX 8 OLED udah sah jadi pemenang, tapi kita tuntaskan aja dulu adu jotos performance game kedua laptop ini bre. Di game Delta Force itu masih tes di resolusi 800p, lagi-lagi OnePlus Air itu masih struggle di 40 fps, sedangkan HyperX 8 OLED udah playable banget di 83 fps. Dan terakhir ada game Valorant yang entah mengapa ya performa kedua laptop ini nggak beda jauh bre. Dapat rata-rata di 150 fps lebih pas pengujian di 1200p. Mulai masuk ke akhir-akhir segmentasi video audio jotos ini bre. Sekarang kita udah sampai ke penilaian suhu dan juga daya. Secara konfigurasi, cooling systemnya ini sama persis ya, bermodalkan 2 buah heat pipe, 1 buah kipas, dan 1 buah exhaust. Setelah kita lakukan stress test di kedua laptop ini, ternyata hasilnya sama panasnya ya bre ya. Suhunya tuh stabil di kisaran 87 derajat Celcius dengan TDP yang jalan di 30 watt juga. Tapi pas kita rekam suhu permukaannya pakai kamera thermal, ternyata OnePlus Air itu lebih adem sedikit bre. Titik hotspotnya tuh di 51 derajat Celcius, sedangkan HyperX 8 OLED itu titik hotspotnya tembus 53 derajat Celcius. Ternyata skornya tuh imbang ya bre ya. Jadi sampailah kita ke penilaian pamungkas buat menentukan laptop tipis lokal yang terbaik. Dan penilaian terakhir adalah soal harga dan juga after sales. Memang ya, kalau dari segi harga, OnePlus Air itu lebih murah, lebih terjangkau sampai Rp500.000 ketimbang HyperX 8 OLED. Tapi kalau dilihat lagi performanya, terutama performance gaming yang ngebantai abis si OnePlus Air, apakah kalian ridho gitu ya mengeluarkan 500.000 ekstra dari tabungan? Kalau aku pribadi sih yes ya, apalagi Axio tuh dibargin layanan after sales yang terbaik di kelas laptop lokal. Soalnya udah punya garansi ADP alias lagi-lagi accidental damage protection gitu ya. Ditambah service centernya yang lebih tersebar ketimbang Advance. Service centernya Axio tuh sampai 183 titik gitu loh. Udah gitu Axio punya terobosan baru ya. Ada gebrakan baru yaitu menggandeng Indomaret sebagai mitra kurir mereka buat urusan garansi. Ya karena Indomaret tuh ada di mana-mana gitu ya. Jadi yang bawa tuh Indopaket gitu loh. Kalian antar aja laptop Axio kamu yang mungkin
mungkin rusak gitu ke Indomaret, terus nanti pihak Indomaretnya ngirimin ke service center Axio terdekat gitu lah. Nanti juga dibalikinnya ke Indomaret itu juga gitu loh. Dan sampailah kita di akhir video adu jotos laptop tipis terbaik dari brand lokal antara Axio HyperX X8 OLED versus Advan Workplus Air, yang dimenangkan oleh sudah jelas HyperX X8 OLED dengan skor yang sangat tipis, yaitu 8/7, 8/7 ya. Jadi gimana bre? Apakah kalian puas dengan hasil adu jotos kali ini? Lagi-lagi memang tipis sekali ya dari adu jotos laptop lokal ini ya. Memang Advan dan Axio itu rival abadi lah gitu loh. Coba kalian ya kritik dan masukannya kalian bisa yang di kolom komentar ya, yang membangun aja ya buat detail penilaian yang udah kita adu tadi gitu loh. Kira-kira ada nggak yang masih kurang atau malah ada yang perlu di-cut atau ada yang ditambahin? Ya coba aja dah komen di kolom komentar. Dan perlu disclaimer sekali lagi, kalian boleh aja jadikan video ini sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli ya. Tapi jangan serta-merta langsung kalian jadikan satu-satunya acuan bre ya. Silakan tonton juga review dari temen tech reviewer lain yang kalian biar kalian dapat insight gitu loh, lebih banyak gitu ya tentang kedua laptop ini. Ya intinya kalian harus lebih bijak sebelum memutuskan untuk membeli kedua laptop ini gitu loh. Ya bijak dalam membeli itu penting banget sih ya. Salah satunya ya contoh video adu jotos dari kita ya. Jadi buat episode ke-6 adu jotos apa lagi nih kira-kira ya bre? Itu dia untuk adu jotos episode ke-5. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna lagi. Salvian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video adu jotos selanjutnya. Bye bye. Enteng banget nih sampai aku pegang harusnya dari awal video ya.